Calon Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menjalani fit and proper test di depan Komisi 11 DPR RI. Destri mengusung 3 misi dan 5 inisiatif kebijakan untuk memperkuat ekonomi. Destri siap menjalankan 3 misi dan 5 inisiatif kebijakan bila terpilih untuk mengemban amanah sebagai nahkoda Bank Sentral periode 2026-2031. Misi pertama mencapai stabilitas rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran dan menjaga stabilitas keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kedua, kontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi ketiga, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui sinergi merah putih. Destri menambahkan pihaknya akan mempererat koordinasi dengan pemerintah, otoritas terkait dan berbagai pihak untuk merespon tantangan ekonomi serta mendukung pencapaian visi Indonesia 2045. Paparan kami ini akan dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, kami akan mengulas perjalanan Bank Indonesia, baik dari sisi perkembangan mandat maupun kesinambungan visi dalam mengiringi langkah menuju Indonesia maju. Kemudian yang kedua adalah perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun domestik, serta tantangan kebijakan dan kelembagaan yang semakin kompleks di tengah momentum pertumbuhan yang perlu diakselerasi. Yang ketiga adalah visi yang disertai dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis Bank Indonesia yang kami pandang penting untuk menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang terhormat, perkembangan mandat dan visi Bank Indonesia selalu mengikuti kebutuhan bangsa di zamannya. Dengan memahami perjalanan tersebut, kita dapat melihat bahwa arah kebijakan yang akan kami paparkan hari ini merupakan kelanjutan dari upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menegaskan komitmennya akan perjuangan hak royalti bagi pelaku industri kreatif Indonesia. Hal tersebut disampaikan dirinya saat menghadiri pertemuan Global Forum on Intellectual Property di Singapura. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas menghadiri pertemuan Global Forum on Intellectual Property atau GFIP pada rangkaian Singapore IP Week 2026 di Singapura. Sebagai bentuk komitmen nyata, Indonesia telah mengajukan proposal for a legally binding international instrument on the governance of copyright royalty in digital environment pada Forum Standing Committee on Copyright and Related Rights SCCR WIPO. Pemerintah Indonesia akan memberikan dan mendengar dan akan juga memberikan perlindungan dalam regulasi yang akan kami susun. Tetapi kami juga memohon, Indonesia tidak meminta banyak. Tidak akan datang mengemis kepada Bapak Ibu sekalian. Kami hanya ingin menegaskan bahwa kami hanya ingin mendapatkan hak yang wajar, transparan, dan akuntabel. Dalam kesempatan itu, Supratman juga mengajak ASEAN plus China dan Korea untuk bersama-sama berjuang agar transparansi dan keadilan dalam royalti bisa terwujud. Selain dalam bidang musik, Indonesia juga sedang memperjuangkan royalti bagi karya jurnalistik. Kolaborasi aktif dengan insan pers di tingkat regional diharapkan dapat memperluas penyebaran informasi, meningkatkan kesadaran publik terhadap perlindungan kekayaan intelektual, serta memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola kekayaan intelektual di kawasan Asia Tenggara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Tidak terima diisukan dicopot dari jabatannya, Kepala Dinas Perhubungan Goa membajak apel pagi di kantor Bupati Goa, Sulawesi Selatan. Keributan tentunya tak terelakkan karena ratusan ASN bingung dengan aksi tersebut hingga Satpol PP menggiring Kadishub keluar dari lapangan. Tidak ada. Buat. Kepala Dinas Perhubungan Agus Harahap tiba-tiba memasuki lapangan apel dan merebut mic dan meminta seluruh ASN membubarkan diri saat Bupati Goa Husniah Talenrang akan memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Kabupaten Goa. Sontak kejadian ini membuat ASN kebingungan dan memicu keributan di lapangan. Tak lama, Kepala Dinas Perhubungan dikawal sejumlah petugas Satpol PP menjauh dari lokasi. Usai terjadi keributan, apel pagi pada Senin kemarin tetap dilanjutkan dan dipimpin Bupati Goa.
Diduga, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan Kepala Dinas Perhubungan yang diisukan akan dicopot Bupati Goa dari jabatannya bersama 15 pejabat lainnya. Sebelumnya, ribuan orang menerobos pagar kantor Bupati Goa dan melakukan aksi vandalisme sekaligus memaksa Bupati mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu isu penonaktifan 16 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Sekda oleh Bupati. Masa menilai Bupati Husniah Talenrang telah mencoreng budaya dan kearifan masyarakat di Kabupaten Goa. Para pendemo sempat menduduki kantor Bupati hingga akhirnya membubarkan diri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang istri menuntut keadilan untuk suaminya yang menjadi terdakwa usai dituduh mencuri tanah timbunan di lahannya sendiri. Sang istri bahkan bersujud di depan Ketua Pengadilan Negeri, memohon suaminya bebas dari jeratan hukum. Wanita yang membawa dua anaknya ini menerobos masuk ke gedung Pengadilan Negeri Suguminasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ia dan anaknya menangis histeris memohon agar suaminya yang menjadi terdakwa kasus pencurian tanah timbunan segera dibebaskan. Saat bertemu Ketua Pengadilan Negeri Suguminasa, wanita ini bahkan bersujud memohon keadilan. Sebelumnya, seorang pria, Ilyas Sitaba, menjadi terdakwa karena dituduh mencuri tanah timbunan di lahannya sendiri. Namun saat ini lahan yang diklaim milik terdakwa masih berstatus sengketa dan bergulir di pengadilan. Mereka meminta keadilan dan kami pastikan bahwa lembaga pengadilan adalah tempat orang mencari keadilan. Makanya prosedur di persidangan itu semua harus berjalan dengan normal. Jadi kami minta pengertiannya teman-teman dari keluarga terdakwa maupun LSM maupun dari lembaga adat untuk sabar menunggu putusan. Jangan sampai keadilan mereka nanti dimaknai oleh orang atau pihak lain bahwa pengadilan dalam tekanan. Sementara istri terdakwa mengaku tidak ada bukti yang konkret yang diajukan oleh jaksa selama di persidangan. Kasus yang menimpa suami saya itu adalah tuduhan pencurian timbunan sebanyak 4 mobil, di mana di dalam kasus ini di persidangan terbukti sudah bahwa 3 saksi dan 1 korban itu tidak ada yang melihat kasus pencurian itu dan tidak ada barang bukti yang bisa ditampilkan oleh jaksa selain dengan foto sementara suami saya memegang sekopan yang tidak menggambarkan adanya tindak pidana pencurian itu. Dan 1 orang saksi kunci yang dihadirkan yaitu saudara Kaharudin Dempata ini mencabut keterangannya di dalam BAP. Kasus sengketa lahan ini menjadi perhatian sejumlah ormas di Goa yang mendesak adanya keadilan untuk warga yang tidak bersalah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pelapor kasus dugaan penggunaan ayat Al-Quran dalam acara promosi minuman keras di Ancol menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini. Pihak pelapor menyoroti kontes hafalan surat Ad-Duha yang menjadikan minuman keras sebagai hadiah, serta akan mendorong Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi keterlibatannya dalam kepemilikan saham perusahaan produsen minuman keras. Jadi yang dilaporkan ada yang kemarin kita 2 orang. Yang pertama berinisial R, perempuan ya, dan E, laki-laki, termasuk MC-nya, Rifnaldo Ega, itu yang juga sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya dengan alasan sebagai MC itu memberikan mic-nya kepada seorang perempuan ini. Perempuan ini yang kita akan kejar karena boleh dikatakan ini adalah pelaku yang betul-betul dengan unsur kesengajaan memberikan challenge, tantangan kepada orang yang bisa membaca ayat Quran. Ini sebenarnya ini yang perempuan.